saya punya satu moto hidup, yaitu hidup itu pilihan. Jadi jangan bilang kalau kamu tuh tidak bisa, mungkin kamu memang belum mencoba, atau apa ya istilahnya, mungkin kamu memang lebih membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa gitu. This is EduTalk, educative and inspirative. Salam bahagia buat kita semua. Pada hari yang istimewa kita kedatangan tamu istimewa lagi, Richie Tiono. Halo Richie, apa kabar? Halo Pak, baik Pak. Apa gimana juga Pak? Apa kabar? Kabar baik, selalu baik. Sehat selalu ya? Ya sehat Pak, sehat. Richie, ini viewer EduTalk kan banyak yang belum kenal Richie secara mendalam ya. Ceritain dong masa kecil, riwayat pendidikan dan juga hobinya Richie. Silakan. Saya dari Pontianak, saya itu alumni dari SMA Bina Mulia Pontianak. Masa kecil saya itu ya seperti biasa lah, banyak mainnya gitu. Kalau pulang sekolah itu pasti sebelum dijemput ya kerjanya main dulu, kejar benteng lah, kejar patung lah. Udah pulang ya capek, istirahat bentar, itu ya pergi les bentar, pulang rumah main lagi, kalau nggak nonton. Belajar itu ada, tapi belajarnya itu seperlunya lah. Jadi waktu kecil tuh enjoy banget lah hidup tuh rasanya, banyak mainnya. Kalau liburan juga paling ya kayak seperti saudara-saudara saya yang lainnya ya pulang kampung biasanya. Di situ ya pergi mancing. Kalau berenang tuh jarang ya, saya kurang suka berenang kalau di sana, agak-agak berkurang berani saya kalau belajar berenang di sana. Soalnya itu sungai gitu. Kurang berani saya. Ya paling saya mancing, kalau enggak bantu papa jaga toko biasanya. Itu aja sih. Hobinya apa, Richie? Hobi saya ya saya itu suka olahraga secara umum ya. Jadi suka main bola, main sepak bola, main futsal, atau main basket, main tenis meja saya juga suka. Main game saya juga suka, main video game. Tapi kalau video game itu saya itu orangnya agak bosenan gitu. Jadi cepat bosan kalau main game itu. Apalagi kalau misalnya udah lama gak main nih gamenya, rasanya mau main ulang tuh malas gitu. Richie, Bapak mengenal ya Pak. Anda dan juga saudara-saudari Anda itu adalah juara sejati gitu. Tolong ceritain dong apa rumusnya. Kemarin kan Bapak ada podcast dengan adikmu ya, Rahel Tiono gitu. Kok bisa kalian satu keluarga itu jadi juara gitu di sekolah, di perlombaan gitu. Coba ceritain dong apa rahasianya? Ya rahasia sih nggak ada yang gimana sebegitunya lah. Ya pasti apa yang akan saya bicarakan ini pasti sudah sering didengarkan orang lah. Kalau masalah belajar gitu di sekolah itu apa ya bilangnya? Yang penting tuh seperti kata adik saya itu, kalau guru jelaskan tuh dengerin baik-baik gitu. Terus seperti adik saya bilang, kalau saya rasa itu mungkin ada pengaruhnya juga ya, gizi dari orang tua saya ya. Misalnya dia masakan tiap hari itu pasti sering makan, seperti kata saya itu pasti 4 sehat 5 sempurna, sering makan ikan gitu, sayur-sayuran. Mungkin saya rasa itu ada pengaruhnya ya. Jadi mungkin perkembangan tumbuh otak itu mungkin lebih baik. Jadi kayak rasanya belajar tuh kami tuh lebih cepat masuk gitu. Kalau tentang hafalan, kalau hitung-hitungan bisa lebih cepat masuk gitu. Kalau belajar itu tuh jangan terlalu jangan terlalu maksa sampai gimana lah. Belajar tuh harus sesuai kemampuan badan gitu. Kalau perlu tidur ya tidur sekali, tapi itu yang penting tuh istirahat cukup juga gitu. Richie, Anda jadi juara itu sejak kapan sih? Saya itu pertama kali juara kelas. Saya pertama kali merasakan juara tuh pas waktu saya sih sebenarnya waktu itu juara lomba bareng saya. Cuman kalau masalah mata pelajaran gitu, saya pertama kali juara kelas itu waktu SD. Itu pun ceritanya sebenarnya saya itu nggak kayak ngincar juara gitu pas kelas 1 untuk pertama kali. Saya cuman kayak belajar gitu, enjoy aja, kalau ada ulangan ya belajar.
Kalau main ada waktu luang ya main juga gitu. Tapi terus tau-taunya juara 2. Terus dari situ tuh saya mulai apa ya, merasa kayak oh kayaknya bisa nih gitu. Terus cobalah mempertahankan seterusnya gitu. Efek bola salju ya. Apa ada pengaruh dari kakakmu yang Dan juga untuk juara-juara juara gitu? saya selama saya sekolah enggak sih, jujur waktu SD pertama kali sih enggak sih. Saya cuman kayak ya belajar-belajar. Waktu SD pertama kali juara tuh cuma belajar-belajar juara gitu. Jadi Dari nggak ada situ beban ya. barulah berlanjut seterusnya. Nggak ada beban sih. Ricci, Pak Joni kan tahu Anda ikut perlombaan ya, kompetisi tingkat nasional sekalipun. Seringkali Anda juara pertama ya. Tolong ceritain dong, kenapa bisa gitu? Kalau apa ya? Kalau untuk lomba nasional sendiri, saya pernahnya juara di SMP sekali, di SMA sekali. Kalau di SMP itu lombanya apa ya? Lomba cepat-cepat permusiuman ya, itu lombanya tim. Dan kalau SMA itu lomba Ki Hajar, lomba mata pelajaran itu individu. Untuk rasanya apa ya? Saya bisa juara itu saya rasa tuh karena banyak dukungan banyak orang lah. Gimana tuh apa waktu latihan tuh disediakan dengan sangat banyak dan bimbingan tuh ada gitu. Karena ketika saya eh, eh, pas saya apa di Ki Hajar ini kan ada ketemu dari teman-teman dari daerah lain. Kalau saya ngobrol dengan mereka tuh ada yang sekolahnya tidak apa ya. Kalau di Bina Mulia kan kalau ada lomba diberi waktu, pas waktu belajar di sekolah boleh digunakan, difasilitasi lah, boleh digunakan untuk belajar. Terus ada juga guru yang membimbing. Sedangkan kalau mereka tuh di sana kadang-kadang tidak seperti itu. Mereka tuh benar-benar harus kalau belajar tuh ya gunakan waktu luang mereka sendiri gitu. Dan sekolahnya mungkin kurang mengkompensasi gitu rasanya menurut saya gitu. Jadi mereka kalau ada PR mungkin harus lebih tepat waktu, ada tugas harus dikerjakan semuanya selesaikan tepat waktu. Tapi kalau Bina Mulia kan bisa lah agak apa disesuaikan lah begitu kalau ada lomba. Berarti toleransi sekolah itu penting juga ya untuk memberikan Yang penting juga motivasi, dukungan sekolah. dukungan ya sebagai bentuk dukungan kepada murid yang ikut lomba begitu ya. Ya, dukungan bimbingan, waktu juga terutama. Ricci, Anda sekarang kan sudah kuliah. Kalau tidak salah Bapak, Anda pilih perguruan tinggi di Australia, betul tidak? Betul Pak. Pertanyaan Bapak, kenapa Anda pilih kuliah di Australia? Saya itu memang rasanya tuh pengen satu saat kuliah ke luar negeri. Pada awalnya itu saya tuh pengennya tuh kayak mungkin istilahnya tuh mungkin kuliah S1 di Indonesia dulu, terus kuliah S2 barulah ke luar negeri. Tapi lama-kelamaan saya makin dekat lulus, saya jadi kayak rasanya saya ini belum tentu kayak mau kuliah lanjut S2 gitu. Jadi saya rasanya mungkin langsung aja S1-nya langsung ke luar negeri gitu untuk cari pengalaman di negeri orang lah istilahnya, untuk cari pengalaman berguru di luar negeri gitu, lihat kondisi merasakan kondisi negara lain, hidup sendiri di negara lain, itu kan pasti budayanya beda gitu. Untuk cari pengalaman juga lah. Sama untuk jurusan saya ini aktuaria itu menurut yang saya baca, menurut saya itu mungkin kalau di Indonesia itu ada mungkin bagus gitu kan, perguruan-perguruan tinggi negeri di Indonesia kan juga sudah banyak yang ada. Cuman saya rasa itu mungkin mereka itu masih lumayan baru gitu kan. Sedangkan kalau di Australia itu rata-rata mereka tuh sudah lama gitu. Untuk jurusan ini tuh sudah adanya sejak lama gitu. Jadi saya milihnya untuk ke situ, ke Australianya. Apa jurusan, Ricci? Aktuaria itu kayak jurusan yang mempelajari itu gabungan antara matematika dan bisnis. Itu jadi kayak ilmu yang mempelajari resiko gitu. Jadi kayak menghitung resiko. Jadi itu untuk bidang ini tuh kerjanya bisa di bidang asuransi atau perbankan atau investasi begitu, yang menghitung uang-uang pensiun gitu. Mantap sekali ya. Di perguruan tinggi mana, Ricci, di Australia? University of New South Wales. Oke.
Selama pandemi ini gimana pengaruh terhadap kuliah, Ricci? Pengaruhnya jadi ya semuanya online gitu. Ricci Benar-benar sekarang full posisi di online. mana? Dan masih di Pontianak. Oh, sudah berapa lama itu? Berapa semester itu kuliah online di Pontianak? Baru satu sih. Tapi kalau di sana tuh sistem untuk apa untuk uni saya ini sistemnya sendiri itu bukan semester, tapi dia kayak 1 tahun itu dibagi 3 dan pembagian ini disebut term. Jadi saya baru 1 term sih di sana. Baru tahun pertama, term pertama. Ada rencana kapan bisa langsung ke sana belajar di New South Wales? Belum ya, soalnya apa Sydney-nya juga di sana lagi masih lockdown, terus Indonesia-nya juga kayaknya mungkin masih sulit gitu. Jadi belum ada apa ya. Rencana sih mungkin ada, cuman tuh untuk perginya ke sana tuh mungkin belum tahu kapan bisanya gitu. Ya, kita doakan pandemi ini cepat berlalu lah supaya bisa segera ke sana ya. Cecemu kuliah di mana, Ricci? Kalau tidak salah Bapak di Australia juga ya? Di apa ya, di William Anglis dia kuliahnya. Itu kota Ambil mana itu? jurus di sini juga. Oh, Sydney juga ya. Ini Ambil salah satu jurusan apa? pengaruh ambil jurusan pastry, terus dia kayaknya ada lanjut di perhotelannya gitu. Jadi kayak pertama kayak ada belajar jadi kayak pastry chef, terus langsung lanjut ke D3 perhotelan gitu. Oh gitu. Berarti dia ambil 2 jurusan sekaligus ya? Enggak jurusan sih, kayak intinya perhotelan, ada pastry chefnya. Cuman habis dia lulus jadi pastry chef, nanti itu otomatis memang dari jurusannya itu memang ada jadi pastry chef, terus lanjut ke D3 perhotelan gitu. Terus bisa dilanjutin dapatin D3 gitu istilahnya, diploma. Mantap ya. Saya belum tahu dia punya hobi kuliner gitu waktu SMA dulu ya. Baru memang suka masak juga ya Cecemu dulu ya? Ya suka sih, bisa dibilang suka. Sekarang dia di Sydney ya? Iya. Ya, salam buat Cecemu ya. Udah lama nggak ketemu nih. Ya Pak. Ricci, apa sih profesi Ricci nanti setelah lulus kuliah nih? Saya sendiri belum tahu pasti ya saya mau jadinya apa gitu. Tapi kalau kuliah aktuaria kan bisa jadi aktuaris, atau mungkin suatu saat saya mau juga mungkin jadi pembisnis gitu ya, sama seperti ayah saya ya, dia seorang wirausaha. Mungkin saya juga mau wirausaha tapi ya belum tahu apa gitu, mau apa yang diusahakan, apa yang ingin dijual. Ricci, 2045 kan Indonesia 100 tahun merdeka, kita masuk tahun Indonesia emas. Apa visi Ricci untuk Indonesia 2045? Apa ya, untuk Indonesia 2045 itu apa ya, semoga semakin itu ya, pemberdayaannya itu semakin optimal, baik pemberdayaan sumber daya alamnya sama sumber daya manusianya, terus juga makin stabil juga dalam hal perekonomian, ketahanan pangan, sama apa, keamanan dan kedaulatannya gitu makin stabil gitu. Mantap. Indonesia makin maju lah sama. Ya. Luar biasa. Ricci, terkait dengan aktuaris yang tadi Ricci sebutkan, menurut Ricci nanti di 2045 ini akan sangat penting atau seperti apa? Saya rasa sih penting ya, soalnya untuk yang sekarang ini mungkin beberapa waktu yang lalu ya saya pernah baca itu kalau aktuaris ini kan mungkin jarang terdengar ya kalau di Indonesia ya. Terus kayaknya belakangan ini tuh muncul kalau tidak salah ya, kayaknya ada aturan kalau yang setiap perusahaan itu harus punya minimal 1 aktuaris gitu. Jadi saya rasa tuh di masa depan nih aktuaris nih akan dicari lah gitu. Soalnya dia tuh memperhitungkan risiko, di mana risiko ini tuh semua orang miliki gitu. Kayak apotek lah ya, harus punya 1 apoteker gitu ya. Iya betul. Mantap itu. Saya dulu pernah jadi agen asuransi, salah satu perusahaan asuransi internasional.
Jadi saya cukup paham dengan yang sedang dipelajari oleh Richie ya. Karena kita sebagai agen asuransi itu juga harus cukup menguasai hitung-hitungan. Walaupun rahasia hitungannya nggak diberikan, tapi kita harus bisa memberikan penjelasan yang cukup kepada calon klien kita atau klien kita. Ya menurut saya ini ilmu yang menarik gitu. Kenapa Richie punya cita-cita jadi aktuaris ya? Saya sendiri itu dari SMA itu saya tidak punya apa ya. Saya merasa kalau saya itu tidak ada passion yang kayak ada satu hal yang kayak menggebu-gebu gitu. Pengen sekali, ada yang saya suka sekali itu kayaknya kurang gitu. Jadi saya tuh mungkin lebih mencari sesuatu yang mungkin berpeluang dan mungkin saya bisa gitu. Sesuai dengan kemampuan saya. Jadi waktu itu saya itu tak salah tuh pernah saya di les Inggris nih, guru les Inggris saya itu kadang-kadang suka mengundang alumni-alumninya gitu kan, yang datang yang udah lulus kuliah diundang datang untuk ngobrol gitu kan. Jadi ada satu alumni itu gak salah ngomong gitu, pas akhir dia mau pulang dia bilang, oh ada satu jurusan nih yang bagus, yang masih jarang, itu aktuaria katanya. Dari situ saya jadi kedengar terus keingat gitu, sampai satu hari saya pas masih mau cari jurusan kuliah saya kepikiran gitu aktoria, makanya saya cari gitu, oh ternyata menarik gitu, dan kayaknya susah ini, makanya saya pilih deh gitu. Bapak doakan Richie cepat selesai kuliahnya dan kembali ke Indonesia mengabdi buat nusa dan bangsa. Richie ada pesan buat viewer EduTalk? Di masa pandemi ini terus semangat, terus berusaha. Saya punya satu moto hidup yaitu hidup itu pilihan. Jadi jangan bilang kalau kamu tuh tidak bisa, mungkin kamu memang belum mencoba, atau apa ya istilahnya, mungkin kamu memang lebih membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa gitu. Jadi jangan apa-apa alasannya tuh tidak bisa. Henry Ford, seorang pebisnis otomotif Amerika, dulu juga pernah mengatakan hal ini, Richie. Anda bisa memilih bahwa Anda bisa dan kemudian Anda bisa, atau Anda bisa memilih bahwa Anda tidak bisa dan akhirnya Anda tidak bisa. Richie, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk share wawasan di EduTalk. Sehat selalu, ya. Tuhan berkati, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Ya. Bye, Pak. This is EduTalk, educative and inspirative.